Perkenalkan, nama saya Puji Eli Ernita Gulong. Di video kali ini, saya akan membahas tentang survei batimetri. Batimetri berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari kedalaman di bawah air dan studi tentang 3 dimensi lantai samudra atau danau. Sedangkan survei batimetri sendiri adalah kegiatan pemetaan air dan pengumpulan data kondisi perairan. Data pemeruman kemudian diolah, dievaluasi dan disajikan dalam bentuk buku peta laut, serta informasi mengenai kelautan lainnya. Produk ini selanjutnya akan diolah untuk kepentingan pembangunan dan untuk kepentingan lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup survei batimetri. Standar ini menetapkan ketentuan dan prosedur survei batimetri menggunakan Cyclopean Sonder yang meliputi ketentuan-ketentuan, prosedur pelaksanaan survei hidrografi dan survei batimetri, pengolahan data, penyimpanan dan penyajian data, dan pelaporan hasil survei hidrografi. Adapun beberapa acuan normatif dalam survei batimetri ini. Yang pertama yaitu IHO Standards for Hydrographic Surveys edisi keempat, Special Publication nomor 44 tahun 1998. Yang kedua yaitu IHO Standards for Hydrographic Surveys edisi kelima, Special Publication nomor 32 tahun 1994. Yang ketiga yaitu ISO 6709 dari latitud longitude tahun 1983. Dan yang keempat yaitu SNI nomor 196724 tahun 2002 tentang jaringan kontrol horizontal. Ada beberapa definisi dan istilah di dalam survei batimetri. Yang pertama yaitu perunggema Sonder. Perunggema Sonder adalah peralatan yang digunakan untuk menentukan kedalaman air dengan cara mengukur interval waktu antara pemancar gelombang suara dengan penerima pantulannya dari dasar air. Yang kedua yaitu Cyclopean Sonder. Cyclopean Sonder ini adalah alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara. Yang ketiga yaitu Cotidal Chart, adalah peta yang menggambarkan garis yang menghubungkan titik-titik air tinggi atau high water terjadi pada waktu bersamaan. Yang keempat yaitu datum vertikal. Datum vertikal adalah permukaan ekipotensial yang mendekati kedudukan permukaan air laut rata atau geoid yang digunakan sebagai bidang acuan dalam penentuan posisi vertikal. Yang kelima yaitu DGN 95, merupakan singkatan dari Datum Geodesi Nasional tahun 1995, mengacu pada sistem datum internasional WGS tahun 1984 dengan parameter elipsoid. Yang keenam adalah haluan atau heading, adalah arah kemana sumbu panjang kapal menuju, biasanya disebut dalam derajat utara, atau sejati atau geografis, dan magnetik atau kompas. Yang ketujuh yaitu IHO, merupakan singkatan dari International Hydrographic Organization, merupakan badan internasional yang mengordinasikan kegiatan-kegiatan kehidrografian dari Kantor Hidrografi Nasional yang mempromosikan standar dan menyiapkan saran-saran dalam bidang-bidang survei hidrografi, publikasi, dan produksi peta laut. Yang kedelapan yaitu lajur perum, adalah garis yang menggambarkan alur kegiatan kapal dalam pemeruman. Yang kesembilan adalah LLW, atau singkatan dari Lowest Low Water, atau air rendah terendah, adalah kedudukan permukaan air laut pada saat posisi sangat rendah. Yang kesepuluh yaitu pemeruman atau sounding, adalah kegiatan untuk menentukan kedalaman permukaan dasar laut atau benda-benda di atasnya terhadap permukaan laut. Yang ke-11 adalah PDOP, atau singkatan dari Precision Dilution of Position, adalah suatu kondisi konfigurasi satelit GPS yang memberikan gambaran tingkat ketelitian dalam penentuan posisi. Yang ke-12 adalah pitch, adalah gerakan kapal ke arah depan atau mengangguk, berpusat di titik tengah kapal. Yang kemudian nomor 13 yaitu roll,
adalah gerakan kapal ke arah samping atau pada sumbu memanjang. Ke-14 yaitu side scan sonar, adalah alat untuk mendapatkan gambaran permukaan dasar perairan dengan menggunakan gelombang bunyi. Yang ke-15 yaitu benchmark atau BM, adalah pilar yang dibuat sebagai tanda bahwa sebuah titik tetap di darat merupakan titik kontrol. Dan yang ke-16 atau yang terakhir adalah tidal time, adalah waktu pada saat muka air mencapai. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi dan ketentuan survei. Ada beberapa klasifikasi survei batimetri. Yang pertama yaitu orde khusus. Orde khusus ini digunakan secara terbatas di daerah-daerah kritis, di mana kedalaman di bawah luas sangat minim dan di mana karakteristik dasar airnya berpotensi membahayakan kapal. Kemudian orde 1. Orde 1 ini diperuntukkan bagi pelabuhan-pelabuhan, alur pendekat, haluan yang dianjurkan, alur navigasi, dan daerah pantai dengan lalu lintas komersial yang padat. Kondisi fisik dasar laut orde 1 ini tidak begitu membahayakan kapal. Survei orde 1 berlaku terbatas di daerah dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Kemudian yang ketiga yaitu orde 2. Orde 2 ini diperuntukkan di daerah dengan kedalaman kurang dari 200 meter, yang tidak termasuk ke dalam orde khusus maupun orde 1. Kemudian yang keempat yaitu orde 3. Orde 3 ini diperuntukkan untuk semua area yang tidak tercakup oleh orde khusus, orde 1, dan orde 2 pada kedalaman lebih dari 200 meter. Kemudian ada beberapa ketentuan survei batimetri, yaitu ketelitian, lajur perum, pasang surut, sifat fisik air laut, dan arus. Kemudian kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan dan pengolahan data pemeruman. Adapun kegiatan survei batimetri meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian pemasangan alat survei, kemudian navigasi, lalu kalibrasi alat, dan yang terakhir yaitu jalur pemeruman. Kemudian adapun proses pengolahannya, yaitu menyiapkan alat-alat survei, melakukan pengukuran lapangan untuk perekaman data batimetri, kemudian pengumpulan data dan pengolahan data untuk menjadi peta. Kemudian ada dua metode pengolahan data pada survei batimetri. Yang pertama yaitu metode pengolahan pasang surut. Metode pengolahan pasang surut ini menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menganalisis amplitudo dan fase setiap komponen harmonik pasang surut dari data pasang surut yang diolah. Kemudian metode pasang surut dengan least square. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu MSL atau muka air laut rata. Yang kedua yaitu HWS atau elevasi rata-rata muka air tertinggi. Dan yang ketiga adalah LWS, adalah muka air surutan terendah. Lalu kita akan membahas tentang penyimpanan dan penyajian data survei pola arus perairan. Data hasil survei batimetri ini disimpan dalam bentuk data. Adapun beberapa data, di antaranya yaitu data analog. Data analog ini meliputi seluruh data hasil survei seperti data pemeruman, data pasut, data arus, dan data sampel. Yang kedua yaitu data digital. Data digital ini hampir sama dengan data analog. Hanya saja bedanya, data digital ini disimpan dalam format digital. Kemudian yang ketiga yaitu data mentah atau raw data. Merupakan seluruh data hasil survei yang diperoleh dengan menggunakan format yang sudah ditentukan. Dan yang keempat yaitu data hasil proses. Data ini merupakan data hasil pemeruman. Data mentah yang sudah dikoreksi kemudian disimpan dalam bentuk format yang telah ditentukan. Kemudian kita akan membahas juga tentang pemodelan batimetri. Model batimetri atau kontur kedalaman diperoleh dengan menginterpolasikan titik-titik pengukuran kedalaman bergantung pada skala model yang hendak dibuat. Titik-titik pengukuran kedalaman berada pada lajur-lajur pengukuran kedalaman yang disebut sebagai lajur perum atau sounding line. Jarak antara titik-titik fix perum pada suatu lajur pemeruman
setidak-tidaknya sama dengan atau lebih rapat dari interval lajur peron. Demikian pembahasan dari saya mengenai survei batimetri. Sekiranya pembahasan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.